Ini sekarang Yoga di mana nih posisinya nih, Yok? Masih di Masih Masih di sama. Sidoarjo. Heeh. Di kandang Kok ini. kayaknya apa namanya rumahnya kayak bukan rumah-rumah yang umum ini, Rumah umum gimana? Rumah Kim Jong Un kayak warna-warni gitu rumahnya. Ini kalau apa Ajis di mana nih posisinya Ajis? Di di Tuban, Seoul. Waduh. Katanya di Seoul sih. ngawur ah. Di mana Ajis posisi? Di Tuban saya Oh, di Tuban. Udah sejak kapan di Tuban? sejak Maret akhir. Oh, berarti pas mulai dari libur itu ya, mulai diliburkan itu ya. Iya bener, luar nopol. Oke, jadi kemarin kan aku sama Yoga udah sempet ngomongin beberapa hal tentang COVID sebetulnya. Ada 3 episode. Nggak tahu mungkin setelah kalau episode ini, kalau yang ini udah rilis, berarti otomatis yang sebelumnya udah rilis juga. Em, Sekarang kan ini, terutama kemarin ketika saya rekaman sama Yoga itu Jawa Timur posisinya belum setinggi ini. Sekarang pemimpin klasemen gak sih? COVID senasional, ya se-Indonesia sekarang entah harus bangga atau harus tidak bangga karena Jawa Timur jadi peringkat pertama dia ngelewatin Jakarta. Nah, menurut kalian berdua nih, sekarang gimana perkembangan COVID menurut kalian di Indonesia? Yang dilihat dari media ataupun dari pandangan pribadi? Aziz dulu ya. Ya, silakan. Kamu dulu aja yuk, kamu nambahin aja. Saya aja Iya, dulu kalau gimana? ya dari kamu dulu aja. Saya kan menanya-nanya kenapa jadi saya yang disuruh itu. Gak apa-apa. Ayo Gak apa-apa. siapa? Silakan. Yoga apa Ajis dulu? Ya udah. Tadi pertanyaannya apa? Apa namanya gimana pandangannya terkait fenomena COVID di Indonesia terutama karena kan sekarang kan udah nembus 50.000 juga Dua ribuan. positifnya ya. Terutama di Jawa Timur di daerah kita sini udah peringkat pertama nasional. Gimana menurut kalian? Kalau dari pandangan aku sih, pertama itu kita sudah salah di awal ya. Cara kita mengatasi COVID-nya sudah salah di awal. Jadi waktu bulan Januari, Februari itu kan pemerintah tuh masih denial kan, masih terus menganggap COVID itu nggak bakal sampai di Indonesia. Pada akhirnya sampai terus, dan sekarang sudah mencapai 50.000. Menurutku jumlah faktual sebenarnya jauh di atas 50.000 sih. Karena kapasitas tes kita kan masih kecil kan. Kalau dibandingkan dengan 270 juta penduduk, kita punya penduduk sebanyak itu, tapi kapasitas tesnya baru berapa, dan itu pun tes itu lebih banyak diprioritaskan untuk orang-orang yang sudah terkena. Kan kalau sudah kena, terus dia dinyatakan sembuh tuh kalau sudah 2 kali tes berturut-turut itu sudah sembuh kan. Jadi satu orang tuh bisa dites 3 kali, bisa dites 5 kali, 7 kali, sampai dia bisa benar-benar sembuh itu, dia harus dites berkali-kali. Sedangkan untuk kita benar-benar melacak orang-orang baru itu masih kurang sebenarnya. Jadi 50.000 itu memang menggambarkan, memang mungkin menggambarkan, tapi tidak benar-benar representatif untuk jumlah yang sebenarnya. Karena kan kalau dari yang tidak terlacak, kemudian dia menyebarkan ke orang-orang lain, itu kan kita nggak tahu juga. Iya. Apalagi kapasitas rumah sakit juga sekarang udah mulai agak kewalahan ya dengan kondisi kayak gini. Iya benar. Ajis gimana Ajis? Jadi gini. Jadi untuk perkembangan COVID menurut pandangan saya untuk pemerintah sendiri memang sudah salah ya. Karena kan sebelum adanya COVID itu Menkes sendiri pun kayak mengumandangkan bahwa kita itu harus lebih ke preventif daripada ke kuratif. Tetapi dari tindakan dari Menkes sekarang, Dr. Pak Terawan itu menyatakan bahwa corona itu tidak ada di Indonesia kan sejak 2 Februari lalu itu. Sedangkan untuk negara-negara lain itu sudah melakukan pencegahan terlebih dahulu. Misalkan aja pemblokan turis asing ke negara itu sendiri. Nah, itu tidak terjadi di Indonesia. Memang benar kata Yoga, Indonesia itu sudah salah sejak awal.
sebelumnya kita Indonesia itu melakukan tindakan preventif pencegahan sejak dari awal. Selain itu pula saya juga menyayangkan dari, mungkin ini agak melebar ya, dari segi pariwisata sendiri itu mungkin Februari atau Maret itu bahkan pemerintah menggelontorkan uang 70-an miliar untuk pariwisata agar wisata asing masuk ke Indonesia. Itu ketika waktu itu COVID baru ditemuin di dunia ya waktu itu ya? Iya, benar. Februari kalau nggak salah. Iya, kan seharusnya kalau kita sebagai apa, kita kalau gimana ya, tanggap akan sebuah bencana yang datang, itu kan sebenarnya kita harus preventif terlebih dahulu daripada kita kuratif, kayak gitu. Oke. Jadi fenomenanya sebetulnya Indonesia itu termasuk salah satu yang salah langkah di awal ya, karena ya waktu itu ketika baru mulai menyebar di Wuhan waktu itu kita masih leha-leha aja, sedangkan mungkin ada beberapa negara yang sudah mulai nutup ya. Contohnya kayak sekarang kan bahkan udah ada beberapa yang negara yang udah 0 kasusnya. Contohnya kayak Selandia Baru itu kan bahkan udah bisa nonton bola lagi, nonton rugby lagi dan lain-lainnya. Iya, benar. Halo? Alvin? Tes. Ya, informasi mengenai COVID ini kan gimana ya? Di breakdown dari pemerintah ke bawah. Otomatis setiap hari kan sampai sekarang kan masih ada tuh informasi mengenai berapa jumlah COVID dan lain-lain. Menurut kalian gimana fenomena? Mungkin kita adalah beberapa orang yang beruntung karena kita bisa akses informasi, gitu kan? Nah, tapi gimana fenomenanya ketika sudah masuk ke masyarakat akar rumput? Karena kemarin, mungkin udah dari beberapa hari yang lalu, setiap malam saya pasti ada aja ngelihat berita jenazah COVID yang mungkin dianggap positif COVID, pasien COVID yang sudah meninggal tuh direbut sama keluarganya. Terus ada juga yang banyak lah kasusnya ketika kita udah masuk di akar rumput. Gimana menurut kalian terkait komunikasi dari gugus tugas COVID ini, atau cara untuk gugus tugas percepatan penanganan COVID ke akar rumput. Gimana? Gini, saya mau jawab dulu. Jadi sebenarnya itu mengapa ada orang seperti itu, karena memang yang pertama literasi dari mereka itu rendah. Untuk orang masyarakat akar rumput sendiri, mereka sampai sekarang pasti percaya bahwa virus itu nggak ada, karena nggak apa-apa, kedengeran kok apa-apa, nggak perlu dipegangin, nggak apa-apa. Jadi sampai sekarang itu orang akar rumput seperti kayak masyarakat desa itu sampai sekarang tidak percaya akan adanya COVID itu sendiri, karena memang yang pertama itu penyakit tidak terlihat, dan juga penyakit itu tidak sering dijumpai di masyarakat desa. Itu yang menyebabkan mengapa masyarakat di desa itu tidak percaya akan adanya COVID. Yang kedua, terkait pandangan gugus tugas dari COVID sendiri, itu gini, saya juga tahu sedikit terkait gugus tugas di kelurahan saya juga seperti itu. Mereka semua itu hanya mengandalkan kepada ketua RT atau ketua RW di sana. Nah, seharusnya kan untuk gugus tugas COVID ini kan mereka sendiri yang terjun langsung, istilahnya ambil bola ke masyarakat bawah. Tetapi mereka malah membebankan tugas kepada RT atau RW. Terus yang kedua, gugus tugas COVID itu tidak memberikan pengarahan atau edukasi kepada RT atau RW terkait bagaimana pencegahannya, edukasinya bagaimana, dan lain-lain. Itu tidak diberitahu edukasinya. Sebentar ya. Iya.
Lalu yang kedua, sorry, suara mic-nya Gugus- dengung, Jis. Mungkin agak di iya. Lalu yang kedua gugus tugas COVID. mungkin coba bisa dicabut terus dicolok lagi. Karena dengung suaranya. Gini. Ini bagus. Ini Bagus. Udah. Masih dengung. lagi. Tadi yang awal enggak? Dengung nggak? Enggak. Oke, sip. Enggak. Mantap. Jadi gini. Jadi yang kedua itu karena gugus tugas COVID ini tidak sama sekali. Bukan ya. Gugus tugas COVID ini sama sekali tidak pernah terjun langsung ke lapangan. Jadi mereka hanya mengandalkan ketua RT, ketua RW dan dia tidak diberikan edukasi. Itu yang salah. Ini gugus tugas Makanya di kelurahanmu ya? Iya, bener. Jadi mereka itu hanya stay di kelurahan aja, tidak sampai ke terjun bawah langsung gitu, tidak sampai ke monitoring dan lain-lain. Itu semua ditangguhkan ke ketua RT sendiri kayak gitu. Oke. Yoga gimana ya? Kalau aku sih emang jarang keluar ya. Dari bulan Maret sejak Pak Budi Karya itu kena COVID itu aku udah sering stay, terus dari UTS sampai sekarang tuh keluar cuma 2 atau 3 kali gitu. Dan sepanjang 3 bulan ini ya, yang aku rasakan tuh cuma pas beberapa hari yang lalu sih paling. Beberapa hari yang lalu itu untuk pertama kali gugus tugas turun, tapi untuk sesuatu yang tidak begitu berguna. Dia jadi kayak mobilnya gugus tugas itu datang lewatin rumah-rumah, terus ada toa ngomong soal protokol kalau nggak salah. Itu beberapa hari yang lalu. Ajis kayaknya Udah dengung sekedar lagi nih sampai situ. mikrofonnya. Ada lebah. Nah, oke, sip, ini aman. Oke, lanjut, Yok. Sorry Ajis ya. Apa-apa. Ini masalah jujur soalnya. Gimana ini? Bentar. Iya, paling selama 3 bulan tuh cuma merasakan itu doang sih. Selebihnya nggak tahu sih kalau di tingkat masyarakat yang rada sering keluar, yang rada keluar tuh merasakan apa enggak. Cuma kalau aku yang stay di rumah itu tidak merasakan kerja gugus tugas dalam mengatasi ini, dalam menyebarkan informasi. Oke. Halo semuanya, jangan lupa dukung saya di karyakarsa.com/podcastbahasa. Kamu bisa dukung saya mulai dari Rp5.000 aja, dan dukungan kamu pastinya sangat berharga untuk podcast bahasa. Jangan lupa karyakarsa.com/podcastbahasa. Terima kasih.